Ya halo teman-teman, balik lagi bareng gue Nurul Fauzi di channel Astrology. Di video kali ini gue membahas tentang sejarah seputar dunia dan informasi seputar dunia. Sebelumnya gue mohon maaf kepada kalian semua yang telah mensubscribe channel gue, yang support channel gue sampai sekarang ini. Mohon maaf banget kepada kalian semua, karena gue udah lama gak ngupload lagi, tidak buat konten-konten lagi seperti kayak dulu lagi. Udah beberapa tahun kemudian gue udah stuck di situ karena ada kendala yang tak terduga. Ya di sini gue mau ngupload konten lagi tentang sejarah seputar dunia. Kali ini kita berada di segmen sejarah seputar dunia. Kali ini gue ngebahas tentang urban legend yang ada di beberapa negara, teman-teman. Urban legend sendiri sama seperti mitos atau legenda, di mana faktor benar atau tidaknya tidak ada yang tahu, teman-teman. Kebanyakan urban legend tersebut ini juga menceritakan kisah horor atau cerita seram yang disebarkan dari mulut ke mulut, membuat ceritanya ada yang dikurangi dan ada yang dilebihkan. Oke, di sini gue mau ngebahas tentang urban legend Bloody Mary. Di Inggris dan di Amerika Serikat ada sebuah mitos tentang seorang wanita yang dijuluki Bloody Mary. Ada banyak versi mengenai Bloody Mary yang banyak dibicarakan di Amerika dan di Inggris. Salah satu yang paling terkenal menyebutkan jika Bloody Mary awalnya juga seorang manusia bernama Mary Winton yang dikabarkan meninggal dunia di depan cermin. Beberapa juga mengatakan kalau Mary ini meninggal dunia karena dibunuh dengan kejam oleh seorang kekasihnya atau juga disebut juga teman hidupnya. Dan ada juga dia dikatakan meninggal karena dibunuh oleh teman dekatnya. Beberapa juga orang menganggapnya seorang penyihir ini yang dibunuh karena menyebar kesesatan. Arwah Mary ini terperangkap di dalam cermin. Jiwanya itu menjadi marah, hampa, dan bisa melakukan hal-hal yang dibuat nalar. Diyakini bahwa mitos Bloody Mary merupakan sosok wanita penjaga cermin. Mitos yang beredar mengatakan jika kita memanggil nama Mary 3 kali berturut-turut di depan cermin, maka hantu Bloody Mary ini akan muncul di depan cermin. Bloody Mary. Bloody Mary. Bloody Mary. Penampakan Bloody Mary digambarkan sebagai sosok wanita yang berambut panjang, matanya melotot hingga hampir keluar, dan wajahnya yang dipenuhi dengan darah. Serem guys, matanya melotot, tapnya mukanya dipenuhi dengan darah. Menurut kepercayaan orang Eropa dan Amerika, Bloody Mary juga akan mencabut mata orang yang memanggilnya, teman-teman, dan mencakar seluruh tubuh, bahkan wajahnya sampai robek. Kebayang gak sih, teman-teman, kalau misalkan kalian memanggil nama Bloody Mary
Terus Bloody Mary itu datang ke depan cermin. Terus kalian yang sedang cermin dicambuk matanya. Terus dicakar badannya, dirobek mukanya sampai acak-acakan. Tidak sampai di situ, Bloody Mary juga menarik badan korban masuk ke dalam cermin tersebut. Teman-teman semua, dari kisah ini, pendapat kalian itu seperti apa sih? Jika kalian punya pendapat yang lebih wow dari yang mau katakan, kalian bisa komentar di bawah ini. Ya, pokoknya itu yang udah sediain. Oke, yang kedua. Yang kedua ini urban legend yang bernama Teke-Teke. Urban legend kali ini datang dari negeri Sakura yang terkenal dengan banyak cerita-cerita horornya, teman-teman. Cerita-cerita horor dari negeri Sakura. Biasanya sih ini kalau Sakura ini Jepang ya, teman-teman. Tapi nggak tahu, kita baca dulu ceritanya. Namanya adalah Teke-Teke. Teke-Teke. Itu bisa disebut. Teke-Teke digambarkan sebagai sosok wanita muda atau gadis sekolah yang membawa sebilah atau gergaji. Mana gergaji? Pokoknya gergaji, guys. Dan berjalan dengan memakai tangan atau sikunya. Tidak, pokoknya ini ya. Dan gerakan tubuhnya saat diseret berbunyi teke. Pokoknya seperti itu. Salah satu cerita teke-teke ini yang berkembang di masyarakat Jepang bermula dari seorang gadis bernama Asimo Raiko yang meninggal setelah dirinya terjatuh di atas rel kereta api dan tubuhnya terpotong menjadi 2 bagian. Bayangin sih, seorang gadis kecil yang membawa sebilah sabit atau gergaji ke sekolah. Gadis kecil ini meninggal di atas rel kereta. Lalu badannya menjadi 2 belah bagian. Akibat tertabrak kereta api, namun beberapa sumber juga menyebutkan bahwa cerita ini mengenai Kasih Mareko terjadi sebelum adanya teke-teke. Menurut legenda yang berkembang, arwahnya ini bergentayangan di kamar mandi dan bertanya kepada orang yang ada di kamar mandi tersebut. Ia bertanya mengenai keberadaan kedua kakinya. Dia nanya kedua kakinya. Apabila jawaban ia mantul yang ia dapatkan tidak sesuai dengan keinginannya, ia akan menebas kaki orang tersebut. Ini gila sih emang. Seorang gadis kecil yang bernama Teke-Teke, hantu horor ini, menanyakan orang tersebut yang berada di kamar mandi. Ketika ia menjawabnya ngelantur atau tidak sesuai dengan keinginannya Teke-Teke, maka langsung disabit itu kaki orang tersebut menjadi 2 bagian seperti ia yang tertabrak kereta. Serem, guys. Orang-orang percaya bahwa untuk menyelamatkan diri dari Kashima, orang yang ditanyai dapat menjawab bahwa kaki yang ia carinya berada di Tol Meisen, atau dengan menjawab Kamen Shininma atau Mad Demon, yang merupakan akar kata dari nama Kashima. Sebagian orang juga mengatakan jika Teke-Teke
menjumpai seseorang di malam hari dan orang itu tidak cukup cepat untuk berhasil kabur darinya, maka teke-teke akan memotongnya menjadi dua bagian seperti tubuh teke-teke itu sendiri. Ya mungkin dari kisah horor nyata urban legend ini, yaitu teke-teke, memang sadis sih menurut gua. Karena kenapa ya? Seorang gadis kecil yang masih muda, masih perawan lah ya, iya masih perawan. Ya pokoknya masih gadis kecil. Terus dia sekolah nih, sekolah membawa sebilah sabit gergaji. Terus ia meninggal karena tertabrak rel kereta. Sadis. Ya menurut kalian gimana teman-teman? Jika kalian punya pendapat yang lebih wow dari Bloody Mary di atas tadi, kalian bisa tulis di kolom komentar sini. Oke, yang ketiga teman-teman. Yang ketiga teman-teman. Si manis jembatan Ancol. Hantu yang satu ini datang dari negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Si manis jembatan Ancol. Seperti urban legend lainnya, si manis jembatan Ancol ini juga memiliki beberapa versi teman-teman. Salah satu yang paling terkenal menceritakan pada awal abad 18, seorang perempuan muda berusia 16 tahun, ia bernama Maryam, ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Maryam dikenal sebagai gadis muda yang cantik dan molek teman-teman. Temen dia Maryam. Ia bekerja di rumah pedagang tua yang kaya raya teman-teman. Kecantikan dan kemolekan Maryam rupanya menarik perhatian majikannya. Caper gitu ceritanya dia Maryam. Hingga suatu hari Maryam dilamar dan diajak untuk menikah, sehingga kelak dapat menjadi selir sang majikan. Permintaan sang majikan ditolak oleh Maryam. Wanita ini pun kabur dari rumah, berusaha menjauh dari sang majikan. Sayang sekali, rencana Maryam untuk melarikan diri rupanya tak berhasil teman-teman. Gadis cantik ini diperkosa secara bergilir dan kemudian dibunuh oleh para preman yang disuruh oleh majikannya teman-teman. Padahal kala itu sang majikan hanya menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkapnya teman-teman. Maryam yang lari dari rumah sang majikan karena tak ingin dinikahi. Para preman yang takut menemukan belang itu kemudian memilih membuang jasad Maryam ke sawah. Serem banget guys. Lanjut. Tidak jauh dari tempat yang dibunuh, yakni di kawasan tersebut, Ancol yang kini menjadi jembatan dan sampai saat ini dikenal sebagai hantu si manis jembatan Ancol. Semenjak saat itu, banyak warga sekitar yang melaporkan telah melihat si sosok si manis jembatan Ancol itu. Konon katanya hingga saat ini hantu tersebut masih terus menunjukkan eksistensinya dan mengganggu warga sekitar. Lantaran kematian si manis yang dianggap tidak wajar, beberapa warga juga menyampaikan masih sering melihat dan didatangi sosok si manis tersebut. Warga didatangi sosok si manis jembatan Ancol ini. Warga lain juga menyampaikan bahwa banyak ojek-ojek pangkolan yang juga diganggu oleh si sosok manis jembatan Ancol ini. Si manis sering meminta diantarkan ke suatu tempat, namun tiba-tiba di tengah perjalanan ia menghilang. Serem. Saking populernya,
cerita ini sampai dibuatkan film teman, dengan judul Si Manis Jembatan Ancol. Nah teman-teman, dari dua yang tadi gue bahas, Bloody Mary sama Teke-Teke, ya mungkin kalian bisa menyimpulkan ya, seserem mana sih Jembatan Ancol, Bloody Mary, apa Teke-Teke? Menurut gue sih masih si Teke-Teke ya. Jembatan Ancol ini masih kurang menurut gue. Tapi ini cukup menarik lah ceritanya. Jika kalian punya komentar yang bagus dan menarik, bisa kalian di sini. Dan kalian ingin request cerita apa lagi, kalian bisa di sini aja nih, komen ya. Kalau enggak DM gua, IG gua yaitu Fauzi_NRL. Kalian bisa follow dan kalian bisa cari tahu tentang gua, keseharian gua seperti apa. Ya mungkin cukup lama ya cerita gua, karena ini cukup menarik sih menurut gua, tapi nggak tahu kalau menurut kalian itu seperti apa, karena kan pendapat orang itu berbeda-beda teman-teman. Menurut gua ini, menurut lu itu, ya menurut gua kayak gimana. Ya mungkin segitu saja penyampaian tentang dari urban legend dari beberapa negara. Oke teman-teman, see you the next video. Bye bye.